Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Musafa. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester Cloud Computing dari kelas IF 701. NIM saya 2204 0101 0206. Untuk yang pertama yaitu jelaskan tentang software as a service. Yaitu merupakan model penyedia perangkat lunak di mana perangkat lunak tersebut dihosting oleh penyedia layanan di server mereka dan pengguna dapat mengaksesnya melalui web browser atau interface khusus yang disediakan. Dalam model ini, pengguna tidak perlu khawatir tentang instalasi, pemeliharaan, atau pembaruan perangkat lunak karena semuanya ditangani oleh penyedia layanan. Keuntungan menggunakan Software as a Service atau SOOS di antaranya itu pertama fleksibilitas dan skalabilitas, efisiensi biaya, kolaborasi lebih baik, pembaruan otomatis, dan keamanan data yang terjamin. Terus kelemahannya yaitu ketergantungan pada koneksi internet, kontrol terbatas, ketergantungan pada vendor, kepatuhan, dan regulasi. Contoh penerapan SAS dalam aplikasi yaitu Human Resource Management atau HRM, mengelola sumber daya manusia, contohnya Workday, Bumble HR, dan Gusto. Accounting dan Finance Management memudahkan pengelolaan akuntansi dan keuangan perusahaan, contohnya QuickBooks Online, Xero, Freshbooks. Terus ketiga, customer support dan helpdesk memberikan dukungan ke pelanggan yang efisien, contohnya Zendesk, Flashdesk, dan Intercom. Keempat, e-commerce platform mungkin perusahaan mengelola bisnis online tanpa mengembangkan infrastruktur sendiri. Contohnya Shopee dan BigCommerce lainnya. Terus kelima, Learning Management System atau LMS untuk media pembelajaran online. Contohnya model Canvas, Talent, LMS. Terus yang kedua, Utility Computing. Utility computing adalah model model profesional layanan di mana penyedia menyediakan sumber daya komputasi manajemen infrastruktur dan layanan teknis pada pelanggan sesuai kebutuhan mereka. Penyedia kemudian mengenakan biaya berdasarkan jumlah layanan yang digunakan, bukan tarif tetap. Seperti jenis on-demand computing lainnya, seperti grid computing. Model ini bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi menggunakan sumber daya, mengurangi biaya atau keduanya. Versi lain dari utility computing yang digunakan di perusahaan adalah model shared volume utility. Dengan pendekatan ini, perusahaan memusatkan daya komputasi dan sumber dayanya ya untuk melayani banyak pengguna dan menghindari redundansi yang tidak perlu. Kelebihannya yaitu pengurangan biaya modal untuk memperoleh perangkat keras, perangkat lunak, dan aset khusus untuk keamanan cyber. Terus kedua, penghematan biaya dari pengurangan lantai untuk rak peralatan, suplai daya, dan sistem HVAC. Biaya rendah untuk listrik, HVAC, dan keamanan fisik yang sebelumnya diperlukan di pusat data dan fasilitas IT lainnya. Keempat, ketersediaan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang hampir tak terbatas untuk memenuhi lonjakan permintaan. Kelima, pengurangan biaya staf IT karena tugasnya dialihkan ke penyedia layanan. Keenam, fleksibilitas untuk menerapkan sumber daya hanya saat diperlukan. Ketujuh, keunggulan kompetitif dengan lebih mudah memperkenalkan produk dan layanan baru. Kekurangannya di antaranya itu akses terbatas ke fasilitas dan sumber daya vendor. Vendor enggan atau menolak membahas bagaimana mereka menangani kebutuhan pelanggan, ketidakmampuan untuk secara aktif mengelola dan memelihara peralatan dan sistem IT. Keempat, pelanggaran data oleh vendor yang dapat mempengaruhi sistem dan data pelanggan. Kelima, collection system dan data pelanggan dengan pelanggan lain. Keenam, pencurian data pelanggan oleh karyawan vendor yang tidak bertanggung jawab. Terus yang berikutnya, kerusakan pada sistem dan aplikasi pelanggan oleh karyawan vendor yang nakal, kecelakaan yang mengganggu operasi pelanggan, keengganan vendor untuk memenuhi atau bahkan menyetujui SLA (Service Level Agreement) pelanggan. 10, penolakan vendor untuk melakukan uji pemulihan bencana terhadap sumber daya pelanggan. Yang terakhir, penolakan vendor untuk memenuhi permintaan audit. Contoh penerapannya yaitu akses ke server file, aplikasi, dan web. Kedua, infrastruktur as a service, IaaS, software as a service, dan
Platform as a Service atau VAS. Daya pemrosesan dan penyimpanan yang hampir tak terbatas. Dukungan untuk aplikasi komputasi pelanggan, ruang penyimpanan untuk data, basis data dan aplikasi. Keenam, cloud storage, dan cloud computing. Ketujuh, layanan utilitas seperti listrik, pemanasan, ventilasi, AC, atau HVAC dan komunikasi. 8. Keahlian teknis IT secara umum. Kesembilan, keahlian khusus seperti respon terhadap ransomware dan pengembangan aplikasi. Terus berikutnya integrated network. Integrated network adalah sistem yang menyatukan komponen subsistem menjadi satu sistem fungsional. Ini berguna untuk memastikan semua komponen bekerja sama secara harmonis untuk menjaga produktivitas dan analisis data yang akurat. Pertukaran informasi publik mencakup informasi pelanggan, pesanan, informasi lini produksi, pertanyaan pelanggan, dan banyak lagi. Integration penting untuk memfasilitasi komunikasi antara sistem yang sering berbeda ini yang biasanya tidak berkomunikasi. Keuntungan yang menggunakan integration network sebagai berikut. Informasi muncul lebih cepat. Informasi penting semakin cepat disalurkan ke semua jaringan dalam perusahaan. Hal ini akan membuat pengambilan keputusan akan lebih cepat. Komunikasi yang konsisten. Pertukaran informasi akan memberikan informasi yang konsisten antara sistem yang berbeda, menghemat biaya dan meminimalisir kerumitan. Informasi penting baru tersedia. Sistem kecerdasan bisnis atau BI merupakan bagian dari network integration seperti spreadsheet Excel, atau yang lebih canggih adalah Microsoft Business Intelligence. Sistem BI ini dapat menggabungkan data dari berbagai sistem untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang perusahaan. Terus yang terakhir berkontribusi pada peningkatan penjualan. Jalur komunikasi yang jelas tersedia untuk pelanggan. Solusi integritas sistem dapat memberikan pelanggan ke akses data yang paling berguna bagi mereka. Arsitektur network merupakan rancangan arus komunikasi yang diterapkan pada media elektronik, lapisan atau himpunan layar yang memiliki tujuan untuk memberikan layanan pada layar di atasnya. Pada umumnya, arsitektur network menjadi tiga bagian, yaitu WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan yang lebih luas dibandingkan MAN atau LAN. Biasanya digunakan untuk menggabungkan jaringan komputer antara negara hingga benua. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network memiliki jaringan yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN, namun lebih besar dari LAN. Cakupannya cukup untuk menghubungkan antar kota. Terus yang ketiga, LAN atau Local Area Network. Jaringannya mencukup area lokal saja, biasanya untuk menghubungkan perangkat ke internet yang memanfaatkan perangkat jaringan sederhana. Topologi yang biasa digunakan yaitu topologi star, ring, atau bus. Terminologi atau arsitektur pada arsitektur network diantaranya CAN atau Campus Area Network, jaringan yang menghubungkan gedung atau bangunan pada kompleks tertentu. Intranet yaitu jaringan yang dapat diakses oleh pengguna sah atau diizinkan di suatu tempat tertentu. SAN jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang saling berkaitan seperti sistem tap dan RAID penyimpanan file server. Yang keempat, VLAN merupakan jaringan yang memungkinkan komputer terhubung pada jaringan yang sama walaupun secara fisik terpisah. Kelima, client server jaringan yaitu jaringan yang memberikan layanan dengan sistem memberi dan menerima. Keenam, peer-to-peer jaringan yang memungkinkan semua komponen berlaku sama. Terus hybrid computing yaitu teknologi yang menggabungkan elemen private cloud dan public cloud. Teknologi ini biasa digunakan untuk perusahaan atau bisnis yang memiliki data besar dan membutuhkan security compliance manajemen yang baik. Model ini sering digunakan oleh perusahaan yang mengharuskan konsumen mereka untuk mengakses sebuah data dalam website maupun aplikasi. Kelebihan hybrid yaitu perusahaan memiliki kendali kontrol terstruktur. Perusahaan bisa lebih leluasa untuk mengelola data penting dan sensitif milik pengguna dan memasukkannya ke database. Efisiensi penyimpanan. Cloud ini sudah terintegrasi langsung oleh private cloud dan public cloud sehingga bisa mendapatkan penyimpanan dengan kapasitas lebih besar.
mendapatkan support keamanan. Hal ini dikarenakan perusahaan masih bisa menggunakan private cloud mereka untuk penyimpanan data-data penting yang bisa terintegrasi dengan public cloud-nya. Kecepatan memungkinkan penggunaan untuk mengoptimalisasi kemampuan dari jaringan ini dan meminimalisir terjadinya latensi. Kekurangannya yaitu biaya yang lebih besar, biaya operasional yang besar di awal, terutama jika perusahaan membuat private cloud sendiri. Tetapi sistem hybrid cloud bisa membantu efisiensi jika berada di industri yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Kurangnya visibilitas seringkali menyulitkan dalam pengoperasian apabila perusahaan tidak memiliki gambaran yang jelas terhadap sistem tersebut. Security complexity, yaitu sistem keamanan yang cukup kompleks karena harus menggabungkan kedua jenis cloud dan saling mengintegrasikannya. Empat faktor yang mempengaruhi dalam implementasi penggunaan cloud computing, yaitu skalabilitas dan fleksibilitas, yaitu memungkinkan perusahaan menyesuaikan kapasitas komputasi sesuai kebutuhan. Saat traffic meningkat, sumber daya bisa ditambah tanpa perlu investasi besar. Cocok untuk bisnis dinamis yang berkembang cepat. Terus kedua, efisiensi biaya. Perusahaan tidak perlu membeli server fisik atau perangkat keras mahal. Biaya operasional berkurang karena sistem bayar sesuai penggunaan. Mengurangi pengeluaran untuk pemeliharaan dan upgrade infrastruktur. Keamanan dan pemulihan bencana. Penyedia layanan cloud biasanya memiliki sistem keamanan tinggi, enkripsi, firewall, dan backup otomatis. Jika terjadi gangguan atau bencana, data bisa dipulihkan dengan cepat melalui fitur disaster recovery. Keempat, aksesibilitas dan kolaborasi. Data dan aplikasi bisa diakses dari mana saja selama terhubung ke internet, mendukung kerja jarak jauh dan kolaborasi tim lintas lokal, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Keuntungan virtualisasi dan cloud computing. Pertama yaitu efisiensi pemanfaatan sumber daya. Satu perangkat keras bisa menjalankan banyak sistem operasi atau aplikasi secara bersamaan dan mengurangi pemborosan sumber daya. Penghematan biaya yaitu mengurangi kebutuhan perangkat fisik, biaya listrik, pendingin, dan pemeliharaan. Fleksibilitas dan skalabilitas mudah menambah atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan tanpa harus membeli perangkat baru. Keempat, akses jarak jauh. Cloud computing memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja selama terhubung ke internet. Kelima, pemulihan bencana lebih cepat. Backup dan recovery data lebih mudah dilakukan meningkatkan ketahanan sistem. Keenam, manajemen terpusat. Administrasi sistem lebih mudah karena semua sumber daya bisa dikontrol dari satu titik. Ketujuh, meningkatkan produktivitas. Tim IT bisa fokus pada pengembangan dan inovasi daripada mengurus infrastruktur fisik. Kedelapan, integrasi dengan teknologi modern. Mendukung containerization, developer operation dan otomatisasi yang mempercepat proses bisnis. Kerugian atau kekurangan dari virtualisasi dan cloud computing yaitu satu, kompleksitas pengelolaan membutuhkan keahlian teknis tinggi untuk mengelola mesin virtual dan layanan cloud secara optimal. Kedua, resiko keamanan data yang tersimpan di cloud bisa diakses oleh penyedia layanan dan mesin virtual bisa saling terpengaruh jika terjadi serangan. Ketergantungan pada koneksi internet tanpa koneksi stabil layanan cloud tidak bisa diakses yang bisa menggunakan eh, yang mengga- yang bisa mengganggu operasional. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa sesuai apa yang diberikan, apa yang ditugaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.